welcome to YouTube channel. Bertemu lagi dengan Salim Maharani. Jadi di sini kita sudah sampai pada bab kelima tentang VLAN dan trunking. Di sini kita membahas tentang apa itu VLAN, ada konfigurasi VLAN, ada juga konfigurasi trunk, ada alert trunk dan ada trunking pada ML dan lain sebagainya. Kita akan membahas tentang apa itu VLAN. Nah, VLAN atau Virtual Local Area Network itu diibaratkan sebagai ruangan, dan pada ruangan itu terbagi menjadi 3 divisi, teman-teman. Dan misalkan pada setiap divisi itu memiliki namanya sendiri. Misalkan pada divisi 1 itu memiliki nama itu engineer, divisi 2 dinamakan programmer, dan juga di divisi 3 dinamakan sebagai marketing, teman-teman. Nah, setiap divisi itu memiliki VLAN yang berbeda-beda nih, teman-teman. Misalkan pada engineer itu memiliki VLAN 10 nih, teman-teman. Sedangkan untuk yang programmer 20 dan sedangkan untuk yang marketing itu 30, teman. Tentunya setiap VLAN itu memiliki IP yang berbeda-beda. Misalkan pada engineer dia memiliki IP 10.0, kemudian untuk yang programmer 20.0, untuk yang marketing 30.0, teman-teman. Nah, karena setiap divisi itu mereka memiliki IP yang berbeda-beda, maka dia itu dihubungkan melalui switch, teman-teman. Nah, nantinya kita itu bisa mengatur berapa besar bandwidth yang dibutuhkan. Nah, pada marketing itu dia kan memiliki VLAN yang lebih besar ya, teman-teman. Dan maka bandwidthnya juga itu lebih besar, teman-teman, karena dia sebagai marketingnya, teman-teman. Nah, secara fisik switch itu tidak hanya satu, teman-teman. Sebenarnya pada setiap divisi itu dia itu memiliki switchnya sendiri-sendiri, teman-teman. Untuk engineer dia memiliki switch sendiri dan juga lain sebagainya ya, teman-teman. Sini kalian bisa buka Cisco Packet Tracernya terlebih dahulu. Saya sudah menyiapkan 1 buah switch dan juga beberapa PC atau 6 PC yang saya sudah tambahkan di sebelah kanan dan juga kirinya. Saya juga menghubungkan kabelnya dengan automatically. Sini saya sudah menuliskan IP-nya. Untuk yang di sebelah kanan kiri kita 10.0, sedangkan sebelah kanan 20.0, teman-teman. Dan di sini kita coba untuk membuat kotak terlebih dahulu. Sini untuk yang sebelah kiri kita bisa kotak terlebih dahulu. Untuk yang sebelah kanan kita bisa kotaki juga. Kemudian kita akan menuliskan VLAN untuk sebelah kiri dan juga kanan. Untuk yang sebelah kiri kita pakai VLAN 10 nih, teman-teman. Kalian bisa tuliskan di bawahnya. Kita pakai yang VLAN 10. Sedangkan untuk yang sebelah kanan kita pakai VLAN 20. Kita bisa posisikan. Jika sudah, kita akan melakukan konfigurasi pada masing-masing PC-nya. Kita bisa buka PC satunya, kita pilih yang get scope, kemudian kita pilih IP configuration, kita masukkan IP-nya di sini. Jadi untuk yang PC 1 kita pakai yang 10.1. Dan untuk yang PC 2 kita pakai yang 98.2, kemudian slashnya 24. Nah, kemudian kita akan melakukan konfigurasi IP pada PC yang 20.0-nya 20.1. Kemudian untuk yang PC 4-nya sorry 5, masukkan juga untuk IP address-nya. Ini 20.3. Nah, kemudian di sini kita coba kirim surat dari PC 1 ke PC 2, dia successful. Sedangkan dari PC 1 ke PC 4 dia tidak bisa karena dia itu beda network ya, teman-teman. Dan di sini kita akan coba konfigurasi VLAN-nya. Kalian bisa buka switch-nya. Kalian pilih CLI. Kemudian di sini kalian bisa masuk pada prefills-nya. Enable, kemudian global. Kemudian kita masukkan VLAN-nya. Kita pilih VLAN 10. Untuk name-nya kita pakai programmer ya, teman-teman. Lalu kita bisa exit dulu. Kita cek dengan do show VLAN brief.
Nah, maka di sini untuk programmernya sudah aktif ya teman-teman, sudah ada status aktifnya. Nah, kita cek sebelumnya, kita masuk ke interface-nya untuk masuk ke programmer. Nah, kita bisa tambahkan nih untuk interface FA0 itu masuk pada programmer. Kemudian di sini kita masukkan perintah switch port mode akses agar dia itu bisa mengakses FA01-nya. Kemudian kita masukkan switch port aksesnya pada VLAN 10. Nah, kemudian kita bisa exit dulu, kemudian kita lihat dengan do show. Nah, maka di sini untuk FA001-nya sudah masuk pada programmer, teman-teman. Nah, kemudian kita akan buat untuk VLAN 20-nya. Sebelumnya kita masukkan dulu untuk FA02-nya pada VLAN 10-nya. Kita bisa exit. Kita cek kembali. Nah, maka di sini untuk FA01 juga FA22 sudah masuk pada VLAN programmer. Kita akan buat satu lagi untuk VLAN 20-nya. Jadi FA01 dan sampai FA03 itu masuk pada VLAN 10, teman-teman. Di sini sudah masuk untuk VLAN programmernya. Kemudian kita akan coba buat VLAN 20. Untuk name-nya kita pakai name marketing. Kemudian kita bisa keluar terlebih dahulu. Kemudian kita do show VLAN brief untuk melihatnya. Dan di sini untuk marketingnya itu sudah ada, tapi dia belum punya portnya. Kita akan tambahkan portnya di sini. Kita pakai interface 4 sampai 6. Kita bisa pakai yang range agar cepat. Nah, kita bisa enter. Kemudian kita masukkan perintah yang sama sebelumnya, itu switch port mode access. Lalu kita masukkan untuk switch port access VLAN 20-nya. Kita tinggal di sini. Kita bisa exit, kemudian kita lihat dengan do show VLAN brief. Nah, maka di sini untuk FA4 sampai 6 sudah masuk pada VLAN marketing, teman-teman. Di sini kita coba kirim paket atau surat. Di sini kita klik simulation. Nah, kemudian di sini kita akan coba kirim surat. Ini kepis ini. Maka di sini dia akan memunculkan CMP. Kita masuk ke ARP dulu nih, teman-teman. Kita bisa hapus dulu untuk konfigurasi atau kirim surat yang sebelumnya. Kita bisa buka PC satunya atau PC 0-nya. Kita bisa pergi ke command prompt. Di sini kalian bisa masukkan perintah arp-d untuk menghapus, kemudian arp-a. Sini sudah ditutup ya, teman-teman. Untuk di sini juga kita lakukan yang sama, arp-d dan juga arp-a. Nah, di sini terang itu berfungsi untuk menghubungkan antar switch, artinya mengizinkan beberapa VLAN untuk berkomunikasi melalui satu jalur. Perhatikan pada topologi ini, saya sudah menambahkan satu ruangan yang berisi perangkat jaringan sama persis seperti sebelumnya dan konfigurasi yang sama. Namun untuk IP-nya saya di sini berikan range yaitu 10.4 sampai 6 dan range 20.4 sampai 20.6, teman-teman. Di sini perlu diperhatikan antar switch itu sudah saya hubungkan menggunakan kabel automatically. Nah, jadi langsung saja kita konfigurasi terang agar VLAN dapat saling terhubung baik dari ruang 1 maupun ruang 2, teman-teman. Kita bisa buka switch satunya, kita bisa masuk menu global. Sini kita bisa masuk pada kontennya. Nah, jika perhatikan switch satu itu terhubung ke switch 2 dengan menggunakan interface FA07. Nah, kita akan masuk ke port tersebut. Kita bisa masukkan perintah INT atau internet FA07. Nah, kemudian kita bisa enter.
Kemudian kita berikan command switch port mode terang untuk mengaktifkan mode terangnya. Nah, lalu setelah itu kita bisa cek dengan do show internet terang. Nah, bisa diperhatikan untuk FA07 ini sudah statusnya itu sudah trunking ya teman-teman. Dan selanjutnya kita bisa cek di switch 2 nya. Ini kita lakukan yang sama, kita masuk pada enable, kemudian COFT. Lalu di sini kita bisa masuk pada internet FA07 nya. Kemudian di sini kita masukkan penting sama switch port mode terang. Lalu kita bisa cek nih dengan do show internet terang. Nah, maka di sini statusnya juga sudah trunking ya teman-teman. Kemudian kita bisa teks koneksi antar VLAN-nya. Misalkan dari VLAN 1 atau PC 1 ke PC 7 nih teman-teman. Nah, maka di sini terdapat keterangan successfully. Artinya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi trunking. Kemudian kita bisa lihat bagaimana proses ARP table-nya. Kita bisa klik simulation di sini. Kita bisa besarkan agar memudahkan. Jadi kita coba kirim paket ke PC 2 dan juga PC 8. Kita akan mengirim paket, lalu switch itu akan melakukan broadcast yaitu ke PC 1 dan 3 dan ke switch 2 teman-teman. Kita bisa next. Dan di sini PC 1 itu dan PC 3 itu menolak sedangkan switch akan melakukan broadcast ke PC 789. Jadi akan melakukan broadcastnya untuk 7 ke PC 789. Dan di sini yang menerima hanya PC 8, maka selanjutnya PC 8 akan mengirimkan paket kembali ke switch 2, kemudian dari switch 2 ke switch 1, kemudian dari switch 1 ke PC 2. Dengan begitu tes koneksi telah successful ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat simulasinya di sini. Jadi yang menerima hanya PC 8 saja ya teman-teman. Di sini kita akan cek pada interface terangnya. Nah, di sini untuk VLAN allowed out trunk itu dia 1 sampai 0115. Kemudian terdapat VLANs allowed and active, artinya VLAN yang mencoba untuk melewati FA07. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengubah VLAN yang diizinkan adalah 10 sampai 20. Pada mode global kita masuk ke interface yang itu dulu, FA07-nya. Nah, sebelumnya di sini kita kan masih ke config strip if, kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita masuk pada interface FA07 nya. Jika kalian bisa masukkan 10 dan 20 nya. Nah, kemudian kita bisa exit dulu nih teman-teman. Kemudian kita cek di interface terangnya. Kita bisa do show internet terang. Sini perhatikan untuk VLANs allowed out terangnya dia sudah berubah menjadi 10 titik atau 20 teman-teman, sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini teman-teman saya sudah membuat satu ruangan lagi yang isinya juga sama seperti sebelumnya. Untuk switch 3-nya juga saya sudah terkonek konfigurasi VLAN di interface FA07. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi terang pada MLS atau multi layer switch. Kalian di sini bisa pilih pada bagian device, kalian pilih yang switch MLS. Kemudian sambungkan dengan switch 3 menggunakan kabel automatically.
Nah, kemudian kita bisa lakukan konfigurasi terang pada interface FA08. Kita bisa buka tampilannya pada switch 3-nya di sini. Kita bisa masuk pada menu globalnya. Kemudian di sini kita masukkan perintah internet FA08. Kemudian kita bisa jalankan perintah switch port mode terang. Kemudian kita bisa exit, atau enggak kalian kita bisa itu show internet terang saja langsung. Dan di sini untuk FA08-nya dia statusnya sudah trunking ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa lakukan terang pada MLS-nya. Kita bisa masuk pada MLS-nya terlebih dahulu. Kalian bisa masuk pada CLI. Kemudian kalian masuk pada mode preference dan mode globalnya. Kemudian kita masuk pada internet FA01, yaitu interface yang tersambung ke switch 3. Kemudian kalian bisa berikan command switch port mode terang. Nah, maka di sini MLS akan memberikan pemberitahuan command rejected. Artinya kita tidak bisa melakukan konfigurasi terang di interface ini. Nah, ada hal tersebut di sini ada penjelasannya. Kita bisa buka notepad dulu nih. Nah, jadi untuk terang itu memiliki dua jenis, yang mana ISL adalah milik Cisco. ISL ini digunakan ketika kita memiliki dua switch dari Cisco yang ingin terhubung melalui terang. Kemudian untuk 802.IK itu open standar yang dapat digunakan untuk menghubungkan switch dari berbagai vendor. Misalkan kita memiliki satu switch Cisco dan satu switch lain, maka kita akan menggunakan IK ini. Nah, untuk switch yang MLS itu support kedua jenis tersebut, sedangkan switch 1123 itu hanya support dari yang 802 IK teman-teman. Oleh karena itu kita akan melakukan trunking pada switch 3. Kita akan langsung menggunakan trunking dengan protokol. Namun jika switch 3 dihubungkan ke switch MLS, maka ia akan bingung karena switch MLS sudah mengharapkan protokol lock. Sedangkan opsi SLA namun switch 3 tidak support teman-teman. Maka kita bisa lakukan konfigurasi encapsulation pada switch MLS-nya. Di sini kalian bisa buka multi-layer switch satunya. Kita bisa masukkan perintah yaitu switch port terang encapsulation.1 key. Switch port terang encapsulation dot 1 key. Nah, jika sudah, kalian bisa masukkan perintah yang sebelumnya yaitu switch port mode terang. Nah, maka di sini dia sudah tidak ada lagi perintah dari itu rejected. Nah, kita bisa do show internet terang. Nah, maka di sini untuk bisa dilihat untuk FA1-nya itu sudah statusnya itu sudah trunking dengan encapsulation-nya 802 IK. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya yaitu Dynamic Trunking Protocol. Perhatikan pada tampil dari ini, dari semuanya kita telah belajar mengenai mode terang dan juga akses. Akses sendiri merujuk pada add device, dengan terang merujuk pada switch. Nah, kita akan mencoba untuk mode dynamic terang protokol yang terdiri dari dynamic auto dan juga dynamic desirable teman-teman. Jika diperhatikan, ketika dynamic auto bertemu dengan dynamic auto akan menjadi mode akses. Jika dynamic auto bertemu dengan dynamic desirable, dia akan berubah menjadi terang. Begitu juga jika ada dynamic auto bertemu dengan mode terang, dia akan berubah atau akan tetap menjadi terang. Sedangkan yang terakhir, ketika dynamic auto bertemu dengan akses, maka dia akan koneksinya akan menjadi mode akses juga. Nah, di sini sebuah contoh.
Di sini terdapat dua switch yang terhubung dengan kabel, misalkan di switch 1 dikonfigurasikan dengan dynamic auto, kemudian switch 2 dikonfigurasikan menggunakan dynamic desirable. Dan dalam kasus ini kedua switch akan bernegosiasi dan hasilnya koneksi kabel antara keduanya akan menjadi mode trunk. Tapi disimpulkan untuk sifatnya adalah menunggu, sedangkan dynamic desirable sifatnya mengajak teman-teman. Kemudian untuk mode trunk dan akses sifatnya itu memaksa teman-teman. Misalkan switch 1 itu dikonfigurasikan dengan dynamic auto, kemudian switch 2 dikonfigurasikan trunk. Sesuatu yang sifatnya menunggu akan dipaksa, switch 2 itu akan untuk koneksinya itu berubah menjadi trunk teman-teman. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan dua buah switch yang terhubung menggunakan kabel automatically. Sebelum melakukan konfigurasi kita bisa cek dulu yang digunakan untuk masing-masing switchnya. Di sini kita bisa masuk buka tampilan CLI pada switch 4-nya. Kemudian kita masuk pada mode privilege yaitu EN. Di sini isikan command show internet FA01 switch port. FA01 switch port. Nah, perhatikan pada baris administrative mode dan operational mode. Jadi administrasi adalah mode yang akan kita konfigurasikan, sedangkan operasional adalah hasil atau mode yang dijalankannya. Nah, by defaultnya untuk administratif menggunakan dynamic auto, karena sudah dipastikan switch 50 defaultnya menggunakan dynamic auto. Maka untuk operasional hasilnya akan menjadi mode akses. Kalian bisa cek sendiri. Maka di sini saya akan langsung konfigurasi di switch part-nya. Di sini switch part akan berubah menjadi dynamic desirable. Di sini cara untuk keluarnya kalian bisa klik spasi saja. Kemudian kita masuk pada mode globalnya. Kemudian kita masuk ke interface yang terhubung dengan switch 5 yaitu FA01. Kemudian kita beri command switch port mode dynamic desirable untuk mengeceknya. Switch port mode desirable. Jadi dynamic desirable. Nah, untuk mengeceknya di sini kalian bisa exit atau kembali dulu. Exit kembali. Nah, di sini kita bisa masukkan lagi dengan show internet FA01 switch port. Nah, perhatikan di sini bahwa pada bagian administratif telah berubah menjadi dynamic desirable, maka untuk bagian operasional pun-nya berubah menjadi trunk. Karena switch 5 itu masih menggunakan dynamic auto yang sifatnya menunggu, teman-teman. Nah, di sini untuk memudahkan penjelasan mengenai untagged dan tagged pada Cisco kita bisa menggunakan metode simulation. Kita bisa klik dulu ini untuk simulationnya. Nah, di sini setelah mengirimkan paket, kita akan mengirimkan paket dari PC 11 ke PC 17. Kita pasin dulu. Kita kirimkan paket PC 11 dan juga PC 17. Nah, di sini kita akan next dulu. Kemudian hingga bagian switch mengirimkan ke switch lain, di sini kita bisa klik pada ARP-nya. ARP table-nya di sini terdapat keterangan yaitu .ik atau .ik itu, yang mana disebut dengan tagged, teman-teman. Sedangkan untagged jika paket ARP-nya itu tidak terdapat .ik-nya. Nah, jadi native floor adalah paket yang tidak perlu di-tagged. Bisa kalian lihat pada switch satunya. Kita di sini akan memberikan perintah do show interface trunk. Sebelumnya kita di sini masuk pada privilege-nya dulu, kemudian mode globalnya. Kita bisa masukkan perintah do show interface trunk. Di sini dapat diperhatikan ada yang namanya native LAN, dan by default native LAN-nya itu adalah 1 ya, teman-teman.
Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengganti native LAN-nya. Kita akan coba konfigurasi pada ruangan 2 dan juga ruangan 3. Kita bisa masuk pada tampilan channel-nya pada switch 2-nya. Nah, di sini kita bisa masuk pada menu global N-nya. Kemudian kita masuk pada interface yang tersambung ke switch 3 yaitu FA08. Nah, kemudian kita masukkan command yaitu switch port trunk native LAN. Kemudian masukkan angka yang akan dinatifkan, yaitu misalkan di sini LAN-nya itu 20, teman-teman. Kita bisa enter. Dan di sini untuk interface-nya, untuk F8-nya pada bagian native LAN-nya telah berubah menjadi 20, teman-teman. Kita bisa cek kembali, dan di sini kita sudah berubah menjadi native LAN-nya 20 ya, teman-teman. Kemudian kita konfigurasikan juga pada switch 3-nya. Caranya sama persis, hanya saja perhatikan pada bagian interface-nya. Di sini tuh untuk interface-nya kita pakai untuk interface 8 juga nih, teman-teman. Kemudian kita masukkan perintah sama yaitu switch port trunk native LAN 20. Trunk native VLAN 20. Ini kita bisa cek dengan do show internet trunk. Nah, jika sudah, di sini dapat diperhatikan VLAN-nya sudah berubah menjadi 20. Selanjutnya kita akan melakukan test koneksi dengan mengirimkan paket dari PC 12 ke PC 18 dan jangan lupa untuk berada di tampilan simulation-nya. Nah, kita bisa next pada bagian switch 2 ke switch 3, kita klik dan dapat diperhatikan di sini dia tuh kita bisa kliknya di sini ya, teman-teman, di ARP-nya. Ini masih muter-muter sebentar, teman-teman. Aduh. Nah, dapat diperhatikan di sini tidak lagi muncul ticket ya, teman-teman, atau lapang .ik nya.